haleluya, kami pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pak Arman, ya. Mari Pak Arman, kami persilahkan pagi hari ini. Tapi kami, silakan Pak. Ya, shalom semuanya. Ya, senang sekali. Boleh dikasih reaction dulu biar saya tahu saya nggak ngobrol sendirian. Shalom Ya, ya, Pak. shalom semua. Oke, ya, saya senang sekali pagi hari ini ada di Zoom ini. Saya udah dengarkan begitu banyak doa. Saya tahu bahwa setiap pergumulan kita ini adalah pergumulan yang biasa. Karena Tuhan bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kita lalui, yang kita miliki, yang kita hadapi itu adalah pencobaan biasa. Ya, itu Tuhan berikan kepada kita kesanggupan untuk bisa melewatinya. Ya, tetap kuat ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ya. Nanti ayatnya ada beberapa ya, tapi judul sharing saya pagi hari ini adalah waktu yang sisa. Nah, kalau dengar kata waktu sisa kok takut gitu ya? Enggak lah ya, kita sebagai anak Tuhan justru malah menanti-nantikan kedatangan Dia yang kedua ya, betul ya? Oke, firman Tuhan berkata supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan kita, tapi kita harus pergunakan menurut kehendak Tuhan, ya. Nah, saudara, saya sebentar mau putarkan ada satu video pendek, saudara, tentang waktu yang sisa yang saya ambil dari kisah seorang anak, saudaraku, yang sedang bermain basket. Jadi ceritanya gini, saudara. Ya, jadi ceritanya saya tuh terinspirasi sama satu satu istilah di dalam perbasketan ya, saudara ya. Itu adalah namanya buzzer beater. Buzzer beater itu tuh adalah satu momen di mana pemain memasukkan bola ke dalam ring basket pada detik-detik terakhir pertandingan. Jadi pada waktu, kalau Bapak Ibu tahu, waktunya udah sedikit gitu ya. Terus pemain ini, misalnya sisa 1 detik gitu ya. Pemain ini melemparkan bola gitu dari jauh. Set, gitu. Nah, waktu bola yang masih di udara, waktunya habis. Nah, tapi bolanya masuk. Nah, itu dihitung, saudaraku, kalau di permainan basket, saudara. Nah, ini saya mau tunjukin sama Bapak Ibu ya sebuah video pendek saja ya. Saya akan share video ini nggak bersuara, tapi Bapak Ibu mohon perhatikan baik-baik ya dimohon dimohon perhatikan baik-baik waktunya ya, waktunya. Oke, ya ini dia. Mari kita lihat. Oke, Bapak Ibu perhatikan waktunya. Udah tinggal sisa 1 detik ya. Terus kemudian anak ini tetap masuk. Iya. Nah, oke, dia akhirnya berhasil memasukkan. Ya. Jadi ini satu kali saya panggil anak ini ada di ibadah kami ya di Abalof Barat gitu ya. Jadi ini waktu itu saya khotbah di sana di mimbar ini saya setting ada ring basket gitu saudara. Makanya kalau saudara lihat di layarnya ada klub damai sama klub dusta ya saudara ya. Nah, saya mau ajak saudara perhatikan lagi baik-baik ya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, si klub damai ini tuh angkanya baru 65, klub dusta itu 66. Waktu yang tersisa adalah 3,6 detik ya, Bapak Ibu bisa lihat ya di situ ya, waktunya 3,6 detik ya. Nah, ternyata Saudara, waktu anak ini diberi kesempatan melempar, mari kita perhatikan Saudara. Ya. Nah, ini waktu anak ini melempar, yang terjadi adalah dia nggak masuk, perhatikan nih. Nah, gagal. Bola itu keluar di detik ke 1,5. Tapi perhatikan nih, gerakan si anak ini. Ya, perhatikan ya, 1,4, nah 1,3. Begitu anak ini tahu bolanya nggak masuk, ternyata kaki dan tangannya dan tubuhnya berusaha untuk meraih kembali bola. Lihat tuh, sisa 1,1 detik. Anak ini berusaha, berusaha ya,
untuk meraih kembali bola, bahkan berlari di sisa waktu 1,1. Dia manfaatkan sebaik-baiknya, dan kemudian perhatikan, bola masih di tangannya, dan bola sudah lepas dari tangannya 0,1 detik. 0,1 detik loh saudara. Bola ini udah lepas dari tangannya, dan kalau sampai bola ini masuk, dihitung skornya. Mari kita lihat. Ternyata apa yang terjadi? Waktunya tet, bunyi habis, bolanya masuk. Iya, berarti dia berhasil. Makanya skornya berubah jadi 67. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saya tampilkan ini, saudaraku? Nah, ini dia. Ya, mengapa saya tampilkan ini, Bapak Ibu, saudara? Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Kalau saudara cuma punya waktu sisa 1,1 detik, saudara mau lakukan apa? Nah, itu dia. Kita seringkali tidak menghargai waktu-waktu yang sisa. Kita nggak mau, saudara, untuk benar-benar menyadari bahwa waktu yang sisa itu berarti, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan tadi ajarkan kepada kita. Waktu yang sisa harusnya kita pergunakan menurut kehendak Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Dengan waktu yang selama ini kita gunakan, saudara. Nah, saya mau tunjukin sama Bapak Ibu beberapa hal, saudara. Oke, ini. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Apakah hari-hari ini kita mempergunakan waktu seperti ini, saudara? Kita mempergunakan waktu untuk hawa nafsu, untuk hanya sekedar membuat keinginan-keinginan, termasuk misalnya, aduh keinginan nih, ngelihat di media sosial kita, di sana ada yang jual bakmi enak, ada yang jual bika Ambon enak, ada yang jual itu, ayo kita mesti ke sana, kita mesti cobain, ada kafe baru. Apakah kita hari ini hanya mengejar keinginan-keinginan, begitu kita lihat barang gitu kan? Nah, ini contoh beberapa hari terakhir ini ada satu factory outlet yang barusan dibangun cukup besar, saudaraku, katanya di Alam Sutra. Wah, banyak orang posting, pengen beli barang. Wah, apakah kita hari ini hidup dalam keinginan-keinginan begitu? Mabuk, saudara, pesta pora, dikit-dikit pesta, ya kan? Ngelahirin anak pesta, ya kan? Terus anak sekolah pesta, apa-apa pesta. Wah, sukanya sama pesta, saudara. Terus saudara, kita hidup dalam perjamuan minum, kita selalu pakai alasan, ngopi dulu yuk, gitu. Jadi kita kumpul ya, yang kita bahas bukan firman, yang kita bahas ya semua keinginan-keinginan kita. Bahkan kita seringkali kumpul buat bahas apa? Buat bahas politik. Wah, ini dia. Mulai bahas, waduh negara kita gimana ya? Indonesia gelap nih. Aduh negara kita gimana ya? Kabur aja dulu nih, ya gitu. Nah, itu kan bukan percakapan-percakapan yang membangun iman ya. Bukanlah sebuah percakapan-percakapan yang seharusnya kita gunakan untuk membangun hati kita mengasihi bangsa ini kan. Nah, ini hal-hal yang kayak begitu itu. Belum lagi apa? Penyembahan berhala yang terlarang. Wah, sekarang tuh kita tuh berhalanya kayaknya banyak banget ya. Dulu, zaman dulu ya, mungkin berhalanya ya patung, berhalanya ya benda-benda apa, benda-benda yang kita sembah ya kayak gitu ya. Jangan-jangan sekarang penyembahan berhalanya kita, handphone kita jadi berhala. Jangan-jangan gitu ya, saham jadi berhala. Saudaraku. Jangan-jangan apalagi, saudaraku, wih ada barang yang jadi berhala kita gitu ya. Nah, hati-hati loh saudara. Nah, terus apa dong yang harus kita lakukan? Di dalam 1 Petrus pasal keempat ayat yang ke-7 sampai dengan nanti kita lihat ayat yang ke-9, 10, ada 4 hal, saudaraku. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, katanya apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadi saudara, justru di masa-masa akhir,
Yang harus kita lakukan adalah menguasai diri, saudaraku. Nah, kita tentu tahu ya, buah roh itu bagian yang terakhir adalah, atau rasa yang terakhir adalah penguasaan diri. Kenapa ditaruh paling belakang, saudaraku? Itu yang seharusnya itu jadi akar atau jadi pondasinya, saudaraku. Penguasaan diri yang baik membuat kita mampu merasakan damai. Penguasaan diri yang baik membuat kita akhirnya ngalamin atau bisa bermurah hati. Penguasaan diri membuat kita bisa melakukan kebaikan. Penguasaan diri membuat kita punya hati belas kasihan. Penguasaan diri membuat kita hidup di dalam kasih, dan seterusnya, saudara. Nah, jangan-jangan nih kita hari ini lagi masuk dalam situasi orang-orang nggak menguasai diri. Nah, di dalam bahasa aslinya, penguasailah dirimu tuh artinya gini, janganlah engkau mabuk, katanya. Kenapa? Karena kalau orang itu mabuk, dia nggak bisa kontrol dirinya. Nah, ayo saudara, hari-hari ini berusahalah untuk kita bisa mengontrol diri. Belajar jadi tenang, supaya kita tuh bisa berdoa. Ya, oke, tadi di dalam penguasaan diri, di beberapa ayat Alkitab lainnya, versi lainnya dikatakan, jadilah bijak dan memiliki roh yang sadar. Seriuslah dan waspadalah. Seriuslah dan disiplinkan dirimu. Tenangkan pikiranmu dan sadar. Saudara. Ya. Oke, yang kedua, saudaraku. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, justru di akhir zaman ini, di masa-masa akhir ini, yang kita perlu praktekkan adalah apa? Mengasihi lebih sungguh-sungguh, saudaraku. Apa itu mengasihi lebih sungguh-sungguh? Di sini dikatakan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa maksudnya? Apakah berarti dosa nggak boleh diakui? Gitu. Bukan begitu, saudara. Setiap dosa harus diakui, saudara. Ya. Karena Alkitab sudah mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengakui dosanya dan meninggalkannya, ya kan? Ya, menyucikan kita. Ya. Nah, saudara, kita harus loh, saudaraku, mengakui. Lalu apa artinya kasih yang menutupi banyak sekali dosa? Artinya adalah kasih yang menjaga saudara seiman kita dengan tidak menyingkapkan atau mengumbar pelanggaran-pelanggaran mereka. Nah, kita tuh sering kali ketika ada satu sahabat kita yang bikin dosa atau buat kesalahan, saudaraku, walaupun mereka udah ngakui, kita masih aja suka menyebarkannya. Masih aja suka, saudaraku, untuk memperburuk dosa mereka, saudara. Nah, ini dia, saudara. Kita tuh jangan jadi orang-orang yang seperti itu, saudara. Kita tahu memang sahabat kita, saudara siman kita, bikin kesalahan. Justru kita encourage mereka, dorong mereka untuk akui, tinggalkan, gitu. Bukan malah nanti di komsel, atau nanti di manapun kita ketemu dengan orang yang lain, kita malah ceritakan dosanya. Gak boleh loh, saudara, gitu. Mari, saudara, kita mesti jaga betul, saudara siman kita, saudara. Ya, kita nggak boleh jadi orang-orang yang mengumbar, termasuk saudaraku di dalamnya. Jangan jadi orang-orang, saudaraku, yang dikit-dikit ya suka membawa masalah ke ranah hukum. Dikit-dikit udah lapor aja, dikit-dikit viralin. Nah, itu lihat, kita akhirnya jadi sama loh kayak dunia. Dunia itu, saudaraku, itu punya prinsip nggak aman, saudaraku. Dan dia selalu mencari celah gimana caranya meruntuhkan atau menghancurkan orang lain, saudara. Nah, makanya saudara, kita jadi saudara seiman, jaga, ayo, kita harus jaga ya, rekan kita, sahabat kita, saudara-saudara seiman kita, keluarga kita, saudara. Jaga ya, saudara ya. Oke. Nah, yang ketiga, saudara, ayat yang ke-9 dikatakan, berilah tumpangan, bukan tumpengan ya, saudara ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, kenapa Rasul Petrus, saudaraku, mengungkapkan hal ini? Karena di zaman dulu, saudaraku, gereja itu bentuknya nggak gedung, saudara. Gereja zaman dulu itu di rumah-rumah, saudara. Nah, gimana caranya, saudaraku, bisa melakukan sebuah kegiatan ibadah kalau sang pemilik rumah tidak membuka rumahnya untuk kegiatan itu, saudara. Nah, inilah yang disebut dengan memberikan tumpangan. Memberikan tumpangan artinya apa? Membuka diri, membuka kapasitas hidup kita untuk boleh
membantu dan melayani yang lain. Nah, itulah saudara memberikan tumpangan. Memberikan sebuah kesempatan agar tempat kita boleh dijadikan tempat ibadah gitu loh saudara. Ya. Dan di sini dikatakan dengan tidak bersungut-sungut, saudaraku. Nah, kita sering kali kalau rumah kita dipakai buat ibadah, buat komsel, gitu kan. Habis selesai, kotor, jorok. Terus kita mulai bilang ini, aduh capek ya tiap minggu ya. Rumah kita dibuat komsel berantakan, lengket lantainya, capek. Ya, udah selesai malam, masih harus nyapu, ngepel, gitu kan. Kasihan mbak di rumah, gitu kan ya. Saudara, kita nggak boleh bersungut-sungut, saudara. Kalau kita udah dikasih kesempatan boleh memberikan tumpangan seorang kan yang lain, maka saudara yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur bahwa di tempat kita ada kediaman Tuhan. Di tempat kita dipakai ya untuk apa? Memuliakan Tuhan. Nah, ya bukan hanya bicara soal ada berkat rohani ya, saudara ya di situ ya. Tetapi saudaraku di tempat kita, saudaraku, itu jadi tempat di mana orang-orang bisa bersekutu sama Tuhan. Tempat di tempat itu bahkan orang juga boleh menikmati berkat-berkat jasmani. Makanya saudara, ya, kalau komsel saudaraku, mari itu sebuah kesempatan saudaraku buat kita bisa memberi yang terbaik buat mereka, saudara. Ya, oke, yang terakhir, saudara. Sebelum poin yang terakhir, saudara, saya mau cerita, saudara. Ada dua kapal, saudara. Tiga kapal, saudara. Kapal yang pertama namanya kapal Samson, kapal yang kedua namanya Californian. Saudara tahu nggak ini kapal-kapal ini nih gambaran tentang apa? Saudara? Nah, ini adalah kapal-kapal, saudara, yang tidak menolong Titanic, saudaraku, waktu Titanic itu ngalamin musibah, saudaraku, ya di Laut Atlantik itu, saudara. Saudara, waktu Titanic itu ngalamin musibah, dia tuh kirim signal, saudara. Kirim signal bahaya, minta pertolongan. Nah, tapi saudaraku ada satu kapal namanya kapal Samson, saudaraku, yang dikapteni oleh Carl Johan Rick. Jaraknya cuma 7 mil, saudaraku. Nah, jarak 7 mil ini, saudaraku, kalau dia lihat apa namanya ada signal bahaya, dia tuh bisa lakukan pertolongan dalam waktu, saudaraku, kurang dari 30 menit. Seharusnya, saudaraku, pada waktu dia lihat dan dia langsung bergerak nolong, mungkin yang mati di Titanic nggak banyak, saudara. Tapi Samson ini nggak mau, saudaraku. Nggak mau nolong, saudaraku. Kenapa dia nggak mau nolong? Karena ternyata kapal Samson ini adalah kapal pemburu singa laut, saudaraku. Dia pemburu ilegal, saudaraku. Jadi dia takut, saudaraku, kalau sampai ketahuan, saudaraku. Wah, jadi dia tidak melakukan bagiannya untuk memberikan pertolongan karena dia takut ketahuan dosanya, saudaraku. Jadi, saudara, kenapa saudaraku banyak orang hari ini sulit memberi tumpangan, sulit melayani orang lain? Jangan-jangan dia masih hidup dalam pola yang tadi, di dalam ayat yang kedua tadi. Masih hidup dalam penyembahan berhala yang terlarang, masih melakukan dosa, saudaraku. Makanya orang-orang yang seperti ini, saudaraku, ini gambaran tentang orang yang masih terikat sama dosa, sehingga dia, saudaraku, di waktu-waktu yang sisa, dia nggak bisa lakukan bagiannya dengan baik. Saudara. Kapal kedua, saudaraku, adalah kapal Californian. Jaraknya cuma 14 mil. Kalau dia langsung memberikan pertolongan, kurang dari 1 jam dia bisa memberikan pertolongan kepada kapal Titanic. Dan nggak harus ribuan orang mati, saudaraku. Pertanyaannya, kenapa kapal ini nggak memberikan pertolongan, saudaraku? Karena kapal ini, saudaraku, kapal yang lagi bersungut-sungut, saudaraku. Kenapa bersungut-sungut? Karena, saudaraku, dia tahu sebenarnya ada kapal Titanic di daerah itu, saudara. Nah, ketika itu kapal Titanic, radionya, radio kapal itu dipakai sama pengusaha-pengusaha dalam kapal itu untuk cari harga saham di New York, saudaraku, pada waktu itu. Dia radio frekuensi di kapal itu dipakai sama pengusaha-pengusaha kaya raya, disalahgunakan bukan untuk komunikasi kapal, tapi digunakan untuk mengetahui berita-berita yang berhubungan sama bisnis mereka. Nah, kapal Californian ini merasa terganggu, saudaraku, dengan berita atau dengan cerita-cerita atau hal-hal yang ada di radio itu, saudara.
Nah, pada waktu ada atau ada signal bahaya dan permintaan bahaya, dia bilang, ini mah orang kaya lagi pesta katanya gitu. Nah, sehingga dia apa? Dia nggak mau kasih pertolongan, saudaraku. Intinya apa? Kapal Californian adalah contoh orang-orang yang suka berasumsi, orang yang suka bersungut-sungut, orang yang nggak pernah bersyukur, orang yang nggak pernah sigap memberikan pertolongan. Karena apa, saudara? Udah kesel duluan. Ini bagaikan orang-orang yang begini. Dia lagi. Tuh kan, dia lagi susah kan. Ngapain sih ditolong? Udahlah, dia udah biasa selama ini selalu bilangnya susah, susah gitu. Nah, habis itu saudara, kayaknya udah deh, yang ini nggak usah ditolong deh. Nah, jadi saudara, ini adalah ciri orang yang em, apa bersungut-sungut, ciri orang yang berasumsi, ciri orang yang sudah mulai letih gitu loh saudaraku, sama selalu memberikan pertolongan, saudara. Ya. Nah, ada kapal ketiga nih. Namanya kapal Karpatia. Astaga, saudara. Jauhnya 58 mil, saudara. Wih, jauh banget, saudara. Dia, saudaraku, adalah kapal yang justru memberikan pertolongan buat Titanic. Sayang sekali, saudaraku, kapal ini datang berjam-jam setelah kapal Titanic tenggelam. Dia hanya bisa menyelamatkan sekian puluh orang kalau nggak salah, saudaraku. Ya, yang ada di laut, saudaraku, yang terapung-apung, saudaraku, di laut dingin itu. Saudara. Sisanya mati semua, saudaraku. Jadi dialah yang menolong penumpang-penumpang yang berhasil ada di Sekoci, berhasil menolong, saudaraku, orang-orang yang bertahan hidup, saudaraku, di laut lepas itu, saudaraku, yang ngapung-ngapung itu. Saudaraku. Tapi ya udah terlambat. Sekalipun sudah terlambat, kita harus bersyukur. Karpatia sekalipun jauh, saudaraku, tetap mau memberikan pertolongan. Sahabat saya seringkali bilang gini dari cerita ini. Iya ya, kadang-kadang ya, Tuhan bisa pakai orang yang sangat jauh untuk tolong kita. Nah, sementara kita sebagai manusia seringkali berharapnya sama manusia yang dekat. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai loh orang yang jauh, yang nggak ngerti juntrungannya dari mana, tiba-tiba orang itu datang dan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya kita harus belajar setia sama Tuhan. Ya, kayaknya yang terakhir, saudara. Saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan gini, saudara, layanilah seorang yang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Saudara, mari justru di waktu-waktu yang sisa, pergunakan karunia-karunia yang kita miliki untuk layani orang lain, saudaraku. Karunia apa yang kita miliki hari ini? Oh, karunia kita menasehati. Nasehati orang yang dengan sebagai sebuah pelayanan kita. Karunia kita apa? Memberi. Mari kita gunakan pemberian kita untuk melayani orang lain, saudara. Kita harus, saudaraku, menggunakan karunia-karunia untuk melayani orang lain, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya nih, saudara, pagi hari ini saya posisinya lagi di pedalaman Kalimantan, saudara. Ya, saya lagi di pedalaman Kalimantan. Saya lagi ada di sebuah daerah namanya Serukam, saudara, Kalimantan Barat. Apa yang saya lakukan, saudaraku, di sini? Saya lagi mengunjungi salah satu rumah sakit misionari, saudaraku. Salah satu rumah sakit, tapi basisnya adalah rumah sakit misionari. Jadi di dalamnya, saudaraku, para dokter, perawat, mereka tiap hari, saudaraku, wajib nyembah Tuhan, saudaraku, di rumah sakit ini. Dan saudara, ciri-ciri dari rumah sakit ini, saudaraku, luar biasa banget, saudaraku. Saya mau tunjukkan ya, saudara ya. Uh, apa namanya, visi dan misinya rumah sakit ini, saudara. Oke, ini sebentar, saudara. Saya mau tunjukkan, saudara, ciri-cirinya rumah sakit ini. Nah, ini dia. Lihat, saudara. Misinya adalah pemberitaan Injil, keselamatan Yesus Kristus kepada sebanyak mungkin orang melalui pelayanan kesehatan. Keren nggak, saudara? Saudara, saya diberkati sekali loh, saudara, kalau ada di rumah sakit ini. Saya lagi membantu rumah sakit ini, saudaraku, supaya apa? Supaya rumah sakit ini manajemennya bisa lebih baik. Saudaraku. Sekalipun di rumah sakit misi, dia harus bisa melayani dengan profesional. Saudaraku. Kemarin saya ketemu banyak sekali dokter, saudaraku, di sini. Dan mereka bilang, iya Pak,
kami itu di sini. Kami sadar bahwa hidup kami harus jadi garam, harus jadi terang, saudaraku, buat yang lain, saudaraku. Jadi, saudara, kita mesti lihat, saudaraku. Nah, ini ada nilai-nilai inti, saudaraku. Ya, falsafahnya seperti apa, saudaraku. Saudara, saya sangat diberkati sekali, saudaraku. Ya, nah, nama rumah sakitnya adalah ini, saudaraku, nih, di atas ini. Rumah sakit Bethesda Serukam, saudaraku, di Kalimantan Barat. Saudaraku. Kira-kira 1,5 jam dari Singkawang, saudaraku, ke arah timur. Saudara, saudara saya ngelihat ya, orang-orang di sini ya, saudara ya, itu adalah orang-orang yang benar-benar melayani Tuhan, saudara. Baik perawatnya, dokternya, semua saudara dilatih tiap hari, saudara. Tiap hari loh, saudara. Untuk apa, saudaraku? Untuk melayani orang-orang, saudaraku. Untuk melayani jiwa-jiwa, saudara. Wih, itu luar biasa sekali loh, saudara. Jadi, saudara, di poin yang terakhir nih, saudara, yang saya mau sampaikan adalah apa, saudara? Saudara, saudara harus, saudara, jadi orang-orang yang menggunakan karunia-karunia untuk apa, saudara? Untuk melayani orang lain, saudaraku. Semaksimal mungkin. Di waktu yang sisa, saudaraku, jangan selalu yang dipikirin diri sendiri aja, saudaraku. Saudara harus maksimal, saudaraku. Ya, nah, saya mau tutup, saudaraku, ya, masih lanjut tadi ya di dalam kisahnya Titanic. Ternyata, saudaraku, ada satu penumpang, saudaraku, di dalam Titanic itu namanya John Harper. Dia seorang hamba Tuhan, saudaraku. Nah, dia pergi dari Scotland, saudaraku, ke New York untuk pelayanan, saudaraku. Nah, di apa namanya di Inggris ini, saudaraku, waktu dia mau berangkat, saudaraku, itu teman-temannya udah bilang, John, kami itu waktu doa buat pelayanan kamu, kami itu dapatnya. Ini mungkin bisa jadi pelayanan terakhir kamu. Kayaknya di pelayanan ini ada bahaya yang mengintai kamu, katanya gitu. Jangan pergi, John, katanya. Tapi John bilang, justru karena ini bahaya, maka saya harus pergi. Kenapa? Karena saya diminta sama Tuhan untuk menolong orang-orang itu yang ada dalam bahaya. Udah, nggak apa-apa, saya berangkat. Katanya. Wah, orang-orang yang ditinggalkan dia nangis, saudara. Tapi udah, dia nggak pernah tahu ya kalau ternyata bahaya itu ada di kapal itu, saudara. Orang-orang pikir bahayanya ada di pelayanannya dia, saudara. Ternyata, saudaraku, kapal yang dia tumpangin, musibah. Saudara. Nah, waktu dia pergi sama anak perempuannya. Anak perempuannya selamat, ditaruh di sekoci, saudaraku, dan berhasil lolos gitu. Saudara. Tapi John Harper, saudaraku, dia cuma dapat satu pelampung aja, saudara. Nah, waktu, saudaraku, kapal ini udah mulai miring, saudaraku. Tahu nggak, saudaraku, apa yang terjadi? John ini bukan berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya, tapi John malah keliling, saudaraku. Semua orang yang dia temui, dia tanya, kamu udah selamat belum? Katanya. Kalau kamu belum selamat, percaya sama Tuhan Yesus, kamu pasti selamat, katanya gitu. Dia pakai ayat Kisah Rasul 16 ayat 31, saudara. Jadi, saudara, John itu bukannya malah mikirin gimana caranya dia selamat, tapi dia pikirin gimana orang-orang bisa percaya Tuhan di waktu-waktu yang sisa, gitu, saudara. Wih, saudara, di sisa waktu kapal itu sebelum tenggelam, saudaraku, John malah keliling cari jiwa, saudaraku. Dan yang dahsyat lagi, saudaraku, beneran kapal ini tenggelam, John ini terapung-apung, saudaraku. Di laut dingin itu, saudaraku. John ngerti, saudaraku, di laut yang lagi -5 pada waktu itu, saudara. Dia cuma punya waktu 15 menit, saudaraku, untuk bertahan hidup, saudara. Tahu nggak, saudara? Dia di air lagi ngapung di laut, saudaraku. Orang panik semua teriak-teriak minta pertolongan. John malah berenang cari jiwa, saudaraku. Dan dia bilang gini, kamu udah selamat belum? Kata gitu. Belum, percaya sama Tuhan Yesus. Berenang lagi, cari lagi penumpang yang lain, saudaraku, yang lagi panik. Kamu udah selamat belum? Belum. Kata. Percaya sama Tuhan Yesus. Dia keliling, saudaraku. Di sisa waktu dia 15 menit, saudaraku. Saudara tahu nggak? Satu kali dia ketemu ada satu pria. Saudara. Dia bilang, kamu udah selamat belum? Belum. Dia ini takut sekali, panik. Saudara. Percaya sama Tuhan Yesus ya, kamu pasti selamat. Habis itu ombak memisahkan mereka. Udah sisa detik-detik terakhir, saudaraku, John udah kedinginan, saudara. Dia ketemu pria ini lagi, saudara. Ya kurang lebih gini lah. Ketemu lagi. Lu lagi katanya. Yang tadi kan katanya. Udah selamat belum? Kurang lebih begitulah ya. Terus kemudian si pria ini takut banget. Belum katanya. Percaya sama Tuhan Yesus ya, kamu pasti selamat. John tahu waktunya dia udah tinggal sedikit. Dan dia lihat pria ini, saudaraku, hanya ngapung lewat puing-puing yang ada di kapal itu, saudara, bekas dari kapal itu.
John buka pelampungnya, dia kasih ke pria itu, saudara. Dan nggak lama sesudah itu, John meninggal dunia, saudaraku, hipotermia, saudara. Dan tenggelam, saudara. Saudara, akhirnya pria ini, saudaraku, berhasil diselamatin sama kapal Karpatia tadi, saudara. Dan akhirnya, saudaraku, setahun kemudian sejak musibah itu, semua korban Titanic itu kumpul, saudaraku, bikin reuni. Dan mereka kasih testimoni, kasih kesaksian. Pria ini kasih kesaksian. Dia judul kesaksian dari pria yang diselamatkan ini, saudara. Saya petobat terakhir John Harper, saudara. Makanya kisah ini bisa muncul karena pria ini bercerita. John Harper keliling di air, saudara. Hanya untuk membawa orang datang kepada Yesus Kristus, saudara. Saudara, saya waktu dengar kisah ini, saudara, saya hancur hati, loh, saudara. Tuhan jamah hati saya, saudara. Kayak apa ya? Di sisa waktu hidup kita yang masih sehat ini, saudara, kita kayak John Harper nggak, saudara? Masih mau all out nggak, saudaraku? Datang ke orang, cari supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, saya ada di rumah sakit ini, saudaraku. Baru beberapa hari saya lihat dokter-dokter di sini, para perawat di sini. Tiap hari mereka kerjanya, saudaraku, hanya menceritakan tentang Yesus, saudaraku, kepada setiap pasien yang ada. Saudara. Wah, saudara, saya diberkati sekali loh, saudara. Nah, saya mau tanya sama saudara hari ini. Saudara, kalau dikasih waktu sisa sama Tuhan, apa yang saudara mau lakukan? Saudara, saudara mau nggak, saudara? Sungguh-sungguh, saudaraku, jangan sia-siain waktu, saudara. Makanya saya berdoa buat kita semua hari ini. Supaya di waktu yang sisa, kita pergunakan menurut kehendak Tuhan, saudara. Ya, mari kita berdoa yuk, saudara. Bapa di dalam surga, ucap syukur. Pagi hari ini kami boleh koram deo, Tuhan. Boleh sama-sama Tuhan ngerenungin firman. Tuhan, kami mungkin tiap hari kami koram deo nih, Tuhan. Tapi bukankah Tuhan, di waktu-waktu yang sisa, kami benar-benar memanfaatkan waktu kami untuk keluar, nginjil Tuhan. Memberitakan tentang Kristus, melayani dengan karunia yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami nggak bersungut-sungut, kami benar-benar Tuhan, kami memberikan tumpangan satu dengan yang lain. Kami menutupi banyak sekali dosa orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Menolong mereka, membangkitkan mereka kembali Tuhan dari keterpurukan. Membuat kami punya penguasaan diri yang kuat. Kami tetap punya waktu yang kokoh Tuhan di dalam doa-doa kami Tuhan. Tuhan tolong kami di waktu yang sisa. Untuk kami benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami nggak menyia-nyiakan kesempatan kami bercerita tentang Kristus kepada siapapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi yang ada di dalam Koram Deo Zoom hari ini Tuhan. Mereka boleh dikuatkan sama firman Tuhan hari ini. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu diutus keluar. Semakin dahsyat boleh bercerita tentang Yesus lebih lagi. Karena waktunya sudah dekat. Waktu yang sisa kita nggak pergunakan dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Thank you.